Perkenalkan, nama saya Emerensyana Remelda Johaniron dari kelas A Pendidikan Kimia Universitas Negeri Manado, jurusan Kimia. Hari ini kita akan mempelajari tentang konsentrasi larutan. Selamat menonton. Nah, sebelum masuk ke materi konsentrasi larutan, pasti kalian ingin tahu apa sih itu konsentrasi, apa itu larutan, apa hubungan antara konsentrasi dan larutan, apa yang mempengaruhi konsentrasi larutan tersebut. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu contoh tentang yang bersangkutan dengan materi konsentrasi larutan ini. Yang akan Ibu ambil itu secangkir kopi. Nah, untuk membuat secangkir kopi itu tentu hanya membutuhkan dua bahan, yaitu yang pertama gula dan kopi. Cara pembuatannya pun juga gampang, yaitu cukup mencampurkan gula dan kopi ini ke dalam gelas dan ditambahkan air panas yang secukupnya. Agar rasa kopi ini enak dan bisa dinikmati, maka perbandingan antara gula dan kopi ini harus seimbang. Jika terlalu banyak atau sedikit gula, pasti rasa kopi tidak akan pas dengan lidah. Artinya, untuk membuat kopi itu kan jangan terlalu pekat atau terlalu encer. Nah, apa sih indikator yang dikatakan dengan pekat atau encer? Nah, pekat atau encer ini dipengaruhi oleh konsentrasi larutan. Belum belajar tentang konsentrasi, kita harus tahu apa itu dulu larutan. Hal itu karena konsentrasi merupakan besaran yang digunakan untuk menunjukkan kepekatan suatu larutan. Sedangkan larutan merupakan campuran homogen yang dibentuk melalui reaksi antara pelarut dan zat larut. Nah, pelarut ini merupakan zat yang jumlahnya banyak, sedangkan zat larut ini merupakan zat yang jumlahnya sedikit. Nah, apa hubungan antara konsentrasi dan larutan? Nah, konsentrasi larutan merupakan besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat larut. Jika zat larutnya banyak, maka larutan yang dibentuk menghasilkan konsentrasi yang tinggi atau pekat. Nah, jika konsentrasinya rendah, maka larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi yang rendah atau encer. Nah, ini kita akan mempelajari beberapa macam konsentrasi. Yang pertama itu persen massa, persen volume, bagian per sejuta, polaritas atau kemolaran, molalitas atau kemolaran, dan fraksi mol. Sudah. Pertama itu persen massa. Persen massa menyatakan jumlah gram komponen dalam 100 gram campuran. Misalnya itu larutan gula 20%, berarti larutan tersebut mengandung 20 gram gula dalam 100 gram larutan. Rumus untuk persen massa itu sama dengan massa komponen per massa campuran kali 100%. Ibu akan memberikan contoh soal tentang persen massa. Contoh soal itu tentang persen massa. Sebanyak 25 gram gula dilarutkan dalam 100 gram. Berapakah kadar gula dalam larutan tersebut? Massa larutan yaitu massa gula yang ini 25 tambah massa air, jadi 125. Rumusnya, karena ditanya kadar gulanya, jadi rumusnya itu persen massa gula sama dengan massa gula bagi massa larutan kali 100. Karena sudah diketahui massa gulanya itu 25. Jadi 25, massa larutannya itu yang ini 125.
25 bagi 125 kali 100 sama dengan 20%. Jadi kadar gula dalam larutan. Oke, yang kedua itu persen volume. Persen volume menyatakan jumlah mili komponen dalam 100 mili campuran. Misalnya volume oksigen dalam udara ada 20%. Berarti dalam 100 mili udara itu terdapat 20% oksigen. Persen volume ini sama dengan persen volume sama dengan volume komponen bagi volume campuran kali 100%. Ibu akan memberikan contoh tentang persen volume ini. Dari persen volume. Contohnya itu kadar oksigen dalam udara adalah 20%. Berapakah volume udara yang mengandung 5 liter oksigen? Tidak diketahui, jadi kita tulis ini X liter. Karena volume oksigennya sudah diketahui, jadi kita tulis 5 liter nih. Berarti volume oksigen adalah 20% kali volume udara. Jadi 5 liter sama dengan 20 bagi 100 kali X liter. Jawabannya 25 liter. Yaitu bagian per sejuta atau BPJ atau ppm atau person million. Nah, BPJ ini menyatakan bagian komponen dalam sejuta bagian campuran. Untuk BPJ ini BPJ massa itu massa komponen plus bagi massa campuran kali 10 pangkat 6 BPJ. Sedangkan BPJ untuk yang volume itu volume komponen bagi volume campuran kali 10 pangkat 6 BPJ. Nah, di sini itu jika ingin mengubah kadar dari zat lainnya itu dari BPJ ke persen, itu kadarnya dari zat lainnya itu harus dikalikan dengan 10 pangkat minus 4. Nah, di sini akan memberikan contoh tentang BPJ ini. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Damn. Dari BPJ, soalnya itu sebuah larutan mengandung 0,04 dalam 800 gram air. Maka konsentrasi CaCO3 dalam air adalah, nah di sini diketahui massa CO3-nya yaitu 0,004 gram dan volume airnya itu 800 gram. Yang ditanya adalah ppm-nya. Jadi ppm-nya itu berat zat larut bagi berat larutan kali 10 pangkat 6. Nah, berat zat larutnya itu 0,004, yang berat larutannya itu 800 gram kali 10 pangkat 6. Sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 6 sama dengan 5 ppm. Selanjutnya yang keempat itu kemolaran atau molaritas. Atau kemolaran menyatakan jumlah mol zat larut dalam tiap liter larutan. Ingat Bu,
tiap liter larutan bukan pelarut. Molaran ini dinyatakan dengan lambang M besar. Satuannya itu mol liter pangkat min 1. Nah, misalnya larutan NaCl 0,02. Berarti dalam tiap liter larutan terdapat 0,02 mol, atau tiap mililiter larutan terdapat 0,02 mol. Itu keuntungan yang diperoleh jika konsentrasi larutan dinyatakan dalam kemolaran itu, yaitu untuk kemudahan untuk mengetahui jumlah mol saat larut dalam volume larutan. Nah, untuk tujuan seperti ini maka kemolaran itu ditulis yaitu dengan N sama dengan F kali M. Itu sama dengan M sama dengan N kali N bagi V, atau M bagi M kali 1 per V. Nah, dimana M itu merupakan kemolaran larutan, N itu mol saat larut, F itu volume larutan, M itu massa saat terlarut, MM itu massa molar saat terlarut. Jumlah mol dan massa urea yang terdapat dalam 200 ml larutan urea 0,4. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan dulu jumlah mol saat terlarut dari urea ini. Rumusnya itu N urea sama dengan I kali M, yaitu 0,2 L kali 0,4 mol sama dengan 0,08. Setelah kita menentukan jumlah mol saat larut, kita tentukan massa saat larut tersebut. M ureanya itu N kali MM. Karena kita sudah mendapat N-nya, jadi tinggal kasih masuk N sama 0,08 mol kali 60 gram mol yang 1. Jawabannya itu 4,8 gram. Molaritas menyatakan jumlah mol saat larut dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Karena itu kemolaran dinyatakan sebagai mol kilogram pangkat minus 1. Nah, rumus untuk kemolaran ini sama dengan M sama dengan N per P, di mana M merupakan kemolaran larutan, N merupakan massa mol saat terlarut, dan P merupakan massa pelarutan. Dinyatakan dalam gram, maka kemolaran menjadi M sama dengan N kali 1000 per P. Memberikan contoh soal tentang molaritas. Berapakah kemolaran larutan yang dibuat dengan mencampurkan 3 gram urea dengan 200 gram air? Jawab, larutan 3 gram urea dalam 200 gram air. Jumlah mol urea 3 gram bagi 60 gram mol pangkat minus 1 sama dengan 0,05. Massa pelarutnya itu ya sudah ada, itu 200 gram. Kita ubah ke kilogram jadi 0,2 kilogram. Nah, karena ditanya berapakah kemolaran, maka kita kasih rumus N sama dengan N bagi P.
Jadi N-nya itu 0,05 mol bagi 0,02 kg, jadi 0,25 mol kilogram pangkat -1. Yang keenam itu fraksi mol. Fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut dan pelarut terhadap jumlah mol zat larutan. Jika jumlah mol zat pelarut adalah Na, maka jumlah mol zat terlarut adalah Nb. Jadi rumus untuk fraksi mol itu Xa sama dengan Na bagi Na tambah Nb, atau Xb sama dengan Nb bagi Na tambah Nb. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. Mr urea itu 60. Nah, dalam 100 gram larutan urea 20% terdapat 20 gram urea dan 80 gram. Jadi jumlah mol airnya itu 80 gram bagi 18 gram mol pangkat -1 sama dengan 4,44 mol. Sedangkan jumlah mol ureanya itu 20 gram bagi 60 gram mol pangkat 1 sama dengan 0,33 mol. Jadi karena sudah dapat jumlah mol air dan mol ureanya, ya kita tinggal memasukkannya itu X urea sama dengan Xb yaitu 0,33 bagi 4,44 tambah 0,33 yaitu 0,069.